Anda masih di Breaking News TV One, pemirsa. Kami akan ajak Anda kembali untuk melihat bagaimana situasi aksi massa yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta menyusul adanya pernyataan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron. Kita akan langsung menuju ke Laras Kiranasari yang berada di Jalan MH Tamrin. Laras, kalau saat ini pukul 3 sore, apakah sudah terlihat ada massa yang kemudian berangsur membubarkan diri? Ya, kalau sore hari ini tampaknya masih belum ada tanda-tanda massa untuk membubarkan diri. Ini baru saja selesai azan asar dan tadi kalau sepintas kami dengar dari atas mobil komando terdengar bahwa mereka akan terlebih dahulu melanjutkan orasinya sedikit, lalu akan dilanjutkan juga kemudian dengan sholat asar berjamaah. Kalau saat ini pun di titik kami mengabarkan situasinya tidak jauh berbeda dengan beberapa menit yang lalu, Desti. Namun yang menjadi perbedaan utama adalah arus kendaraan yang dari arah Bundaran HI yang menuju ke arah Monas. Jika tadi beberapa menit yang lalu ataupun juga setengah jam yang lalu kami sempat melihat mobil masih bisa melintas dari arah HI menuju ke arah Monas, namun saat ini tampaknya sudah tidak ada lagi satupun mobil yang bisa melintas. Ini sudah tertutup oleh massa. Namun kalau untuk motor beberapa tampaknya masih bisa untuk melintasi Jalan MH Tamrin dari arah Bundaran HI menuju ke arah Monas. Sedangkan untuk arah ataupun juga jalan di Wahid Hasyim yang ke pengendara yang akan menuju ke arah Monas ini pun hingga saat ini tidak ada perubahan, masih bisa dilalui. Ini sudah menunjukkan pukul hampir setengah 4 sore, artinya ini memang jam pulang kantor. Semakin ramai biasanya untuk jalan MH Tamrin, sehingga meskipun ada beberapa jalan yang masih bisa dilalui oleh masyarakat, pengendara, kami kembali himbau agar masyarakat bisa memilih jalan yang lain agar terhindar dari kepadatan dan juga kemacetan di sekitar MH Tamrin. Untuk Transjakarta, kami juga pantau di sini juga tidak beroperasi, jadi khususnya untuk arah Blok M Kota ataupun juga sebaliknya dan juga beberapa Transjakarta lainnya yang biasanya menggunakan koridor ini juga tidak beroperasi ataupun tidak melintas ini di jalan ini, sehingga biasanya juga mungkin Anda yang biasanya menggunakan Transjakarta dan melewati arah Blok M ataupun juga kota tampaknya harus mencari alternatif lain agar bisa melintasi Jalan MH Tamrin. Sementara begitu, Desti. Ya, Laras, imbas dari sejumlah jalan yang kemudian ditutup begitu, apakah terjadi kemacetan di sana, Laras? Kalau berbicara soal kemacetan, sebenarnya kami tidak terlalu bisa melihat jelas, Desti, karena yang pertama kalau dari jalan MH Tamrin yang dari arah Bundaran HI ini lagi-lagi sudah tertutup oleh massa dan hanya kendaraan motor saja yang bisa melintas. Namun kalau dari beberapa jam lalu ketika kami berusaha menembus titik kami mengabarkan ini tadi ketika menggunakan kendaraan mobil di sekitar Bundaran HI memang bisa dikatakan cukup padat, namun masih bisa berjalan begitu mobil, artinya tidak sampai stuck sama sekali. Kemudian kalau untuk di Jalan Wahid Hasyim kami juga melihat masih banyak kendaraan baik mobil, motor ataupun juga kendaraan lainnya ini yang masih bisa melintas dan tidak ada ketersendatan. Mungkin beda lagi situasinya untuk di perempatan sebelum di Wahid Hasyim sana pasti akan ada pengarahan ataupun juga banyak masyarakat yang memilih untuk berputar balik agar tidak melintasi titik ini, sehingga mungkin itu juga bisa menjadi titik kemacetan juga. Tapi kalau di titik kami mengabarkan sejauh ini tidak terlihat di kiri ataupun juga belakang saya adanya penumpukan kendaraan. Desti. Ya, Laras, transportasi umum ini juga terdampak. Tadi ada sampaikan bahwa Transjakarta yang melalui MH Tamrin ini kemudian tidak dapat melalui jalur tersebut, itu artinya di stop. Ini kira-kira sampai kapan penyetopan dari Transjakarta ini dilakukan? Secara resmi kami belum mengetahui pasti di jam berapa pastinya nanti kemudian Transjakarta akan kembali dibuka, karena tentu melihat dari demo ataupun juga aksi-aksi sebelumnya itu akan tergantung lagi bagaimana nanti aksi massa bubarnya seperti apa, di jam berapa, barulah nanti Transjakarta dan juga transportasi umum lainnya mengikuti situasi di sekitar MH Tamrin yang biasanya dilalui oleh Transjakarta. Karena tentu ini lagi-lagi yang paling diutamakan adalah bagaimana kenyamanan penumpang dan juga keselamatan penumpang tersebut. Desti.
Ya, Laras, ini sudah sore hari, itu artinya semakin mendekati masa kemudian nanti membubarkan diri. Apakah kemudian ada penjagaan di titik-titik nantinya akan terjadi kepadatan pulangnya masa? Ya, kalau dari titik kami mengabarkan di perempatan antara Jalan MH Tamrin dan juga Wahid Hashim, yang kami lihat di sini adalah polisi lalu lintas saja. Artinya kalau untuk pengamanan massa, tampaknya petugas-petugas berada di belakang saya, di sebelah kanan belakang saya. Tapi kalau untuk di sekitar sini, hanyalah petugas kepolisian yang melakukan pengaturan lalu lintas, kemudian juga mengarahkan pengendara massa yang biasanya membawa kendaraan agar parkir tidak menghalangi jalan utama begitu. Sejauh ini seperti itu, Desti. Namun untuk titik-titik lainnya kami belum melihat adanya persiapan dari petugas untuk pembubaran ini. Desti. Baik, terima kasih Laras Kirana Sari melaporkan langsung dari Jalan MH Tamrin. Kita akan langsung menuju ke Rizky Darmansyah yang tepatnya saat ini juga berada di salah satu titik aksi massa berlangsung di DKI Jakarta. Rizky, bagaimana situasi terkini di sana? Iya, Desi dan juga pemirsa, kalau saya saat ini berada di persis depan Kedutaan Besar Prancis di Jalan MH Tamrin yang bersebelahan juga dengan pusat perbelanjaan Sarina yang saat ini sedang dalam proses renovasi. Nah, untuk jalan ini masih kosong karena memang sejak pagi tadi ditutup, tidak ada peserta unjuk rasa maupun juga masa aksi serta masyarakat yang bisa melintasi kawasan ini karena baik dari arah Sudirman, Bundaran Hotel Indonesia sudah ditutup maupun juga dari arah Monas. Dan untuk penyampaian aksi tidak dilakukan di depan sini, namun memang sekitar 100 meter dari Kedutaan Besar Prancis seperti itu. Nah, tadi kami sempat berbincang, pemirsa, kepada pengamanan yang berada di Kedutaan Besar Prancis. Mereka mengatakan tidak ada aktivitas sedikit pun di dalam Kedutaan Besar Prancis karena memang pihak kedutaan sudah meliburkan seluruh pegawainya sejak ada informasi akan adanya unjuk rasa pada hari ini menolak atau mengutuk begitu, mengecam apa yang dikatakan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang dinilai menyudutkan Islam dan juga menghina Nabi Muhammad SAW. Walaupun situasinya kondusif, tidak ada peserta aksi di sini, namun penjagaan terus dilakukan oleh pihak kepolisian, Brimob, TNI dan juga Polri. Ada sejumlah kendaraan taktis yang disiagakan di sini, ada water cannon dan juga barakuda. Totalnya ada 2 water cannon dan juga 2 barakuda yang disiagakan oleh pihak kepolisian di sini. Nah, yang Anda lihat di layar kaca Anda saat ini tempat ataupun titik aksi unjuk rasa pada siang hari ini, di mana ada 1 mobil komando yang ditumpangi ataupun yang diisi oleh sejumlah perwakilan dari ormas Islam dan juga petinggi-petinggi ormas Islam serta ulama-ulama yang menyampaikan sejumlah poin-poin penolakan dan juga yang ingin disampaikan dalam unjuk rasa hari ini. Nah, lalu seperti apa sebenarnya pemirsa pengamanan ataupun pola pengamanan pada hari ini dalam unjuk rasa di sekitar Kedutaan Besar Prancis? Kita akan berbincang dengan Kapolsek Metro Menteng. Sudah ada AKBP Guntur. Bapak, untuk saat ini kondisi di sekitar area Kedutaan Besar Prancis seperti apa? Dan pengamanan yang dilakukan oleh Polsek Metro Menteng? Baik, untuk situasi saat ini masih kondusif. Untuk massa masih kondusif juga. Mereka hanya melakukan orasi-orasi saja. Tidak ada yang lain ataupun apa. Memang saat ini ada beberapa tempat yang kita lakukan penutupan. Seperti Jalan Tamrin dan Jalan Sunda. Tadi sempat di Jalan Sunda ujung dekat Teresia pun ada massa juga sekitar 500. Namun sudah kondusif, massanya sudah bergabung semua di Tamrin, demikian. Lalu untuk personil sendiri, Pak, ada berapa yang disiagakan khusus untuk mengamankan area Kedutaan Besar Prancis sendiri? Baik, untuk personil gabungan dari TNI dan Polri sendiri total ada 1.300. Itu udah gabungan dari TNI, Marinir, Yonkaf, dan dari Brimob, dari Sabara, dan juga dari lalu lintas. Kapolsek, lalu untuk kendaraan apa saja yang disiagakan dan bagaimana nanti antisipasi yang dilakukan oleh pihak polisian? Tentunya kita tidak ingin ini aksi ini rusuh, namun antisipasinya seperti apa Pak Kapolsek? Baik, seperti biasa dengan aksi-aksi yang sebelum-sebelumnya kita tetap persuasif. Nanti tetap kita akan memberikan himbauan kepada pihak pengunjuk rasa atau yang aksi tetap melakukan pembubaran secara persuasif dengan tenang kembali ke kediaman masing-masing dan nanti dibantu oleh teman-teman TNI dari Marinir, dari Yonkaf, tetap yang terdepan selama masa aksi itu tidak anarkis.
Tapi apabila terjadi tindakan yang di luar dugaan, mungkin yang dikedepankan dulu TNI Brimob ataupun Sabara, baru dari TNI untuk membantu. Demikian. Sebenarnya sudah ada koordinasi belum dengan tim pengamanan kedutaan sendiri dengan pihak kepolisian, nanti seperti apa pola penjagaan? Dan sebenarnya ada aktivitas nggak sih Pak di dalam kedutaan untuk siang hari ini? Jadi sudah koordinasi dengan pihak security internalnya Prancis, dengan Mr. Emmanuel. Jadi mereka tidak ada yang tidak kerja, 50% tetap menyesuaikan standar COVID, masih bekerja normal. Baik, Pak. Lalu ini saya pantau tadi sudah mulai ada pengalihan arus lalu lintas karena penumpukan massa ataupun massa terus bertambah begitu jumlahnya. Nanti pengalihan arus ini akan seperti apa, Pak? Jadi pengaruhan arus lalu lintas itu diatur oleh Bapak Dirlantas, mengingat situasional apabila terjadi massa yang cukup banyak mengganggu jalan akan dilakukan penutupan. Itu sudah dilakukan rekayasa oleh Pak Dirlantas sendiri. Jadi kita hanya mengikuti polanya Pak Dirlantas, berarti pengamanan akan kita tambah terkait dengan massa yang jumlahnya makin lama makin bertambah. Tapi ini sudah berimbang. Tadi kita lihat dari pantauan dari laporan juga bahwa massa juga sudah sebagian kembali ke Tanah Abang, daerah Tanah Abang, namun tetap masih ada yang datang. Ini yang harus kita antisipasi karena menjelang sore. Pak Kapolsek, berarti sudah terlihat ada arus massa yang beberapa meninggalkan lokasi unjuk rasa? Betul. Kurang lebih ada sekitar 500 lebih, kita sudah bisa prediksi massa sudah mulai sedikit berkurang. Cuman kita masih antisipasi massa yang datang ini. Lihat perkembangan ke depan. Lalu akan berarti aparat TNI Polri akan kawal terus hingga aksi unjuk rasa ini selesai ya? Betul, kita akan kawal terus dari rekan-rekan TNI dan Polri akan mengawal secara humanis. Oke, baik. Terima kasih. Kita berharap juga untuk rekan-rekan sendiri tidak ada yang melakukan aksi-aksi di luar daripada orasi yang sedang berlangsung. Terima kasih Kapolsek Metro Menteng AKBP Guntur atas kesempatannya. Itu tadi antisipasi yang terus dilakukan oleh pihak dari TNI maupun juga Polri. Di sini bisa Anda lihat ini merupakan akses ataupun jalan Guntur persis di sebelah kedutaan besar Prancis yang saat ini juga kondisinya kosong, jadi masyarakat tidak bisa mengakses ataupun menuju ke jalan ini. Nah, kalau di sebelah kiri, pemirsa, ini merupakan jalan MH Tamrin juga yang menuju ke Bawaslu dan juga Monas, dipasangi kawat berduri, ada juga mobil water cannon yang disiagakan. Tadi masih boleh diakses oleh masyarakat atau masih ada masyarakat yang mengakses jalan ini, namun semakin bertambahnya jumlah pengunjuk rasa yang hadir pada siang hari ini sehingga akses ini ditutup oleh pihak kepolisian dan masyarakat tadi yang sudah sempat melintas diarahkan untuk memutar balik karena terlihat juga penumpukan kendaraan ataupun kemacetan sudah mengular hampir ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Kita akan update lagi, Desti, informasi terbaru dari sekitar kedutaan besar Prancis, namun sementara itu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah melaporkan langsung dari Jalan MH Tamrin, Jakarta. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali. Tetaplah bersama kami.